Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah season yang ketujuh, pertemuan kita di minggu yang ketujuh. Kita membahas masalah relative density. Relatif di sini ya suatu yang density itu kepadatan atau densitas atau gamma relatif. Relative density ini disimbolkan dengan dr. Biasanya digunakan untuk indikasi kepadatan atau kelepasan pasir di lapangan. Jadi kita mau menguji apakah pasir itu padat atau lepas, kondisi pasir di lapangan. Kalau kita mengindikasi pasir yang ada di atas permukaan tanah itu mudah. Misalnya pasir yang ada di atas tanah itu apakah dia padat atau tidak padat itu mudah, secara visual bisa kita lakukan. Di sini relative density ini lebih digunakan kepada melihat kondisi pasir yang berada di bawah permukaan tanah. Misalnya permukaan tanah itu seperti ini. Ya, biasalah ini ada pohon. Nah, di sini ada lapisan pasir ya, kita nggak tahu kedalamannya berapa, bisa 10 atau 20 atau sampai 60 meter kedalamannya. Kedalaman dari permukaan tanah. Jadi kita ingin mengetahui pasir yang pada kedalaman ya 10 meter atau 20 meter atau 60 meter di bawah permukaan tanah. Ini penting kita ketahui kondisi pasir yang ada di bawah lapis permukaan tanah ini. Jadi kita bisa memastikan apakah pasir yang di bawah permukaan tanah ini pada kedalaman tertentu ini tadi, apakah kondisinya lepas atau sedang atau padat. Nah, dengan formula relative density inilah kita mengetahui kondisi pasir tersebut. Kenapa kita ingin mengetahui kondisi pasir yang ada di bawah permukaan tanah? Ini biasanya pasir-pasir yang di bawah permukaan tanah kalau kondisinya tidak padat, ini akan berbahaya pada saat terjadi gempa bumi. Dia akan terjadi likuifaksi atau kondisi pasir itu seperti roda pada saat kondisi pasir lepas itu seperti roda pada saat terjadi gempa bumi. Jadi bergerak secara horizontal. Sehingga yang ini bisa, tanah-tanah yang di atas ini bisa collapse, bisa turun karena akibat dari terjadinya likuifaksi. Ini seperti yang terjadi pada gempa di Palu. Gempa di Palu terjadinya likuifaksi. Makanya kita sebagai orang teknik sipil, apalagi itu misalnya suatu daerah, kita perlu tahu kondisi pasir yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, inilah caranya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Jadi misalnya begini, seorang engineer
membeli tanah di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Ingin berinvestasi membuat gedung misalnya 10 lantai di Jalan Sudirman. Ini kondisi tanah ini, kondisi pasir di bawah permukaan tanah. Nah, ini permukaan tanahnya. Kondisi pasir misalnya di sini. Ini harus diketahui relative density-nya. Kalau terindikasi nanti misalnya pasir di sini itu tidak padat, sebaiknya rencana pembangunan gedung yang ada di atas tanah yang seperti ini ya dibatalkan. Walaupun ini sebenarnya sudah dibeli atau bagaimana, tapi investasi gedung yang tinggi kemungkinan ya akan gagal nanti suatu saat apabila ada terjadi gempa bumi. Makanya perlu dilihat. Ya, termasuk bukan gedung saja, termasuk jembatan, bendungan. Kalau terjadi gempa bumi ini, gedung ini akan seperti ada gaya horizontal ya. Seperti ini. Bolak-balik. Akibat ada pasir yang di sini misalnya pasir lepas. Jadi seperti roda dia. Nah, ini pasti kolab ini. Bisa tumbang bangunan ini. Seperti itu ya. Nah, ini termasuk kegagalan pada konstruksi. Makanya perlu sekali ini diketahui. Ya, kalaupun sudah berinvestasi di sini tanah, tahu-tahu pada saat perencanaan gedung diperiksa tanah ini sini ada sini pasir lepas, ya kita sebaiknya digagalkan. Ini karena akan merugikan. Ya, termasuk juga sebenarnya hal ini perlu diperiksa juga ke beberapa titik, misalnya di Riau ini apakah di situ ada pasir lepas. Ini kan perlu info kepada masyarakat. Sebenarnya di sini kemungkinan nanti kalau ada misalnya kondisi pasirnya itu kondisi lepas, ya bila terjadi gempa bisa terjadi likuifaksi. Tetapi ya informasi ini harus benar-benar akurat, karena informasi yang memberikan ketidaknyamanan kepada masyarakat bisa dijadikan suatu alasan memberikan info yang menakutkan masyarakat. Tetapi kalau misalnya itu memang secara pasti diindikasi tanah di bawah pasir di bawah permukaan, misalnya kedalaman 30 meter kondisinya lepas, ya itu harus diinfokan ke masyarakat. Kalau tidak ya seperti kejadian yang di Palu, ya itu berapa desa tenggelam begitu saja karena ini pasirnya ini pasir lepas, gempa bumi, gaya horizontal ini, nah ini bisa kolaps semua di sini. Nah, ini bangunan-bangunan sini bisa tenggelam semua. Makanya perlu dipastikan di daerah itu ada pasir lepas atau tidak. Untuk itulah kita mempelajari ini. Salah satu indikasi dari kondisi likuifaksi, terjadi tidaknya likuifaksi, ya kita harus mengetahui pasir ya. Bukan lempung ya, pasir. Karena memang biasanya lapisan tanah itu ya seperti itu. Hampir dipastikan ada lapisan pasir di kedalaman tertentu. Misalnya di sini nanti permukaan tanah, sini topsoil. Nah, di sini lempung, di sini lanau. Nah, di sini biasa pasir ini. Nah, inilah yang perlu kita identifikasi. Apakah dia termasuk pasir yang padat, pasir yang sedang kepadatannya, atau justru pasir yang kondisinya lepas, tidak padat artinya ya. Jadi pasir itu ada yang kondisi tidak padat, kondisi yang sedang, atau kondisi yang padat. Untuk itu kita bisa mengetahuinya dengan rumusan relative density seperti ini. Nah, di situ ada DR sama dengan Emax. E ini adalah point ratio dalam kondisi maksimum,
dikurang Power ratio dibagi Power ratio dalam kondisi maksimum dikurang Power ratio dalam kondisi minimum. Ini persamaan 227. Nah, di sini persamaan 228, di sini ada porositas. Di akhirnya seperti ini. Persamaan ini ada porositasnya, hubungan-hubungan seperti itu persamaan. Di persamaan 231 ini disubstitusikan persamaan 228, 229, 230 dan ke dalam persamaan 227 sehingga jadi seperti ini. Akhirnya persamaan ini jadi seperti ini dan yang akhirnya seperti ini persamaan 232. Kalau kondisinya seperti ini, kalau kita tidak mencari hubungan, itu mencari E max, E dan E min itu susah dalam realita kenyataan di lapangan. Bagaimana mencari Power ratio maksimum pasir, Power ratio atau Power ratio minimum, nah ini kan susah. Tetapi dengan adanya hubungan-hubungan persamaan ini sehingga jadi DR sama dengan ini gamma D min, gamma D max kurang gamma D min, nah gamma D max dibagi gamma D. Nah, di sini kalau sudah ini persamaannya DR ya, relative density itu sama dengan ini mudah kita mencari kondisi di nilai relative density kondisi lapangan. Jadi bagaimana caranya? Ya tentunya kita di sini ada variabel 3. Gamma D min dan gamma D max. Gamma D ya. Berat volume dry. Berat volume kering. Nah, ini kemarin sudah coba kita mencari gamma D max gamma D tanah ya. Tapi di sini gamma D pasir. Jadi misalnya ini permukaan tanah. Di kedalaman tertentu misalnya kedalaman 20 meter. Ya, kita bor. Tentunya untuk mengetahui apa saja material yang ada di ini di dalam tanah, stratifikasi tanah kita harus bor. Biasanya orang sipil ngebor itu sampai kedalaman bisa mencapai 70 meter untuk kepentingan konstruksi. Misalnya sampai kedalaman ini dibor. Nah, ini diidentifikasi jenis tanahnya apa saja. Apakah sih misalnya lempung? Biasa di atas topsoil ya. Nah, topsoil. Sini lempung kelanawan, sini lanau kepasiran. Nah, di sini sudah pasir. Jadi kita bor sampai kedalaman ini, kita ambil sampelnya. Biasanya ya berbentuk sampel yang tidak terganggu atau UDS sampel yang tidak terganggu. Ini tentunya ada identifikasi di sini ya, nama proyek, siapa yang apa, pendalaman berapa, seperti itu identifikasinya seperti biasa. Ini kita bawa ke lab, laboratorium. Tentunya ini nanti kita keluarkan sampelnya itu dengan jackhammer ya, itu pelajaran kita apa. Nah, ini udah pasir yang dari sini ya, pasir. Nah, sampel inilah yang kita uji, gamma D min dan gamma D max. Kalau udah dapat gamma D min dan gamma D max, nanti DR dapat. Bagaimana cara menguji gamma D min dan gamma D max? Nah, ini caranya kita mencari gamma D max dulu. 1. Gamma D max. Ingat, gamma D itu adalah gamma dibagi 1 plus kadar air per 100%. Kita cari gammanya. Harus tahu gamma dan kadar air. Nah, ini yang sudah biasa kita
harusnya sudah pernah dilakukan di rumah di minggu-minggu kelima ya. Untuk gamma D max ini kita ambil pasir, kita sediakan satu tabung atau mol namanya. Kita isi sepertiga, padatkan 25 kali. Kasih isi sepertiga, padatkan 25 kali. Isi sepertiga, padatkan 25 kali. Nanti dari sini dapat gamma. Gamma sama dengan berat tanah, berat pasir. Berat pasir tentu yang dari dalam ini dikurangi dengan berat molnya dibagi volume mol, dapat gamma. Cek kadar airnya, dapat W. Dari sini dapat gamma D max. Yang nomor 2, gamma D min. Ini sama, rumusnya sama. Gamma dibagi 1 plus W per 100 sama. Cuma pasir ini tadi ya mol yang sama boleh, yang kita tahu volumenya. Kita isi pasir di sini. Isi pasir curah. Nah, curahkan saja. Curahkan gitu, tidak perlu dipadatkan ya, dicurahkan nanti penuh. Dapat beratnya, nanti setelah dikurangi berat molnya, dapat volumenya, dari sini dapat gamma. Nah, cek juga kadar airnya, dari sini dapat gamma D min. Gamma D. Ini kan udah 1, 2, 3 gamma D. Gamma D ini langsung mol atau tabung di sini dimasukkan ke sini. Ini ditekan masuk. Nanti tidak perlu dipadatkan atau apa, dimasukkan gitu. Sehingga nanti pasirnya masuk ke dalam mol ini atau ke dalam tabung atau ke dalam apa saja yang diketahui volumenya. Ya dari sini dapat juga W per P. Ya gamma. Cek juga kadar airnya. Dari sini dapat sama ini dapat gamma D. Ya sudah. Jadi bedanya untuk mencari gamma D max ini dipadatkan. Kalau gamma D min ini dicurah saja. Kalau gamma D ini asli dalam pasir yang belum terganggu. Di sini kita ambil, kita cari ring atau bagaimana, atau kalau ini kepanjangan kita ambil aja satu ring gitu ya, ring gitu. Pendek aja, yang penting kita tahu volumenya, masukkan ke sini. Nah, nanti ditimbang beratnya, dikurang nanti berat ringnya dapat W, dibagi P dapat gamma. Cek juga kadar airnya dapat lah nanti dari gamma sama gamma W ini sama dengan rumus ini sama ya. Dapat gamma D itu nanti gamma dibagi 1 plus W per 100. Gitu kan? Dah, selesai. Jadi lebih mudah pelaksanaannya. Kalau sudah dapat nilai-nilai ini, ya dapatlah nilai DR. Nah, jadi dengan persamaan 232 ini, kita lebih mudah menentukan nilai relative density suatu pasir daripada kita menggunakan persamaan yang lain 227 atau persamaan 231 ini lebih rumit. Ya udah, seperti itu. Nanti kita identifikasi nilainya. Kita deskripsikan. Kalau misalnya DR-nya 0 sampai 15%, artinya pasir itu sangat lepas. Sangat lepas ya, maksudnya sangat lepas itu ya seperti pasir yang di pantai itulah. Kalau 15 sampai 50% kondisinya lepas. Kalau DR nanti 50 sampai 70% kondisinya kepadatannya sedang. Kalau
70 sampai 85% kondisinya pasir itu padat kalau DR-nya segitu. Kalau DR-nya 85 sampai 100% berarti sangat padat. Jadi istilahnya ini bisa diidentifikasikan seperti ini. Ya, kalau sangat lepas berarti very loose sand. Nah, gitu. Lepas, loose sand. Sedang, medium sand. Padat, dense sand. Sangat padat ya, very dense sand. Ya. Nah, jadi ya sudah. Nanti pasir yang sudah dibor dari lapangan diambil, dibawa ke laboratorium, diperiksa gamma D max dan gamma D min-nya, dapatlah DR-nya, lihatlah identifikasi ini. Kalau ternyata tadi memang lepas, wah ini yang antara ini ya, di bawah 50% berarti ini rawan untuk dijadikan sebenarnya ya bangunan desain gedung atau apa saja, jembatan atau apa saja. Atau kalau sudah sampai begini sekali nanti ya dilahirkan lahan pemukiman pun berbahaya sebenarnya. Kalau ada gempa sedikit aja ya bisa ketimbun. Ya terjadi apa tadi? Likuifaksi. Jadi kegiatannya tidak begitu rumit karena Anda juga sudah pernah mencari gamma D di rumah, mencari gamma PR di pertemuan 5 Anda sudah mengetahui bagaimana mencari gamma. Nah, tinggal merubah materialnya aja. Kalau kemarin mencari gamma tanah, coba cari gamma pasir. Nah, dan Anda sudah diajarkan bagaimana mencari kadar air W. Nah, dari sini nanti dapatlah gamma D. Nah, gamma D gimana tadi? Berarti gamma dibagi 1 plus W per 100%. Misalnya gamma pasirnya misalnya 1,7 ton per meter kubik, airnya misalnya gammanya airnya misalnya 20%, berarti 20 per 100 berarti 1,7 dibagi 1,2 ya sama dengan satuannya tentu di sini ton boleh, karena ton per meter kubik sama gram per sentimeter kubik itu sama, atau gram per sentimeter kubik. Saya kira itu aja informasinya tentang tapi masalah likuifaksi ini, informasi teori tentang likuifaksi Anda bisa mempelajarinya lebih daripada informasi ini, nanti silahkan aja ketik liquefaction. Nah, ini banyak informasinya. Mungkin bukan hanya informasi tentang relative density, bisa juga dari info-info yang lain, mungkin dihubungkan dengan variabel lain ya. Ini dengan variabel, dihubungkan dengan variabel DR, relative density. Nanti ada yang dihubungkan dengan variabel uji sondir misalnya, hasilnya QU atau QU dan FS. Nah, ini ada lagi, tapi ini kan ini satu bagian mengetahui identifikasi kondisi pasir. Jadi kalau yang seperti ini ya kemungkinan besar memang mudah terjadi likuifaksi ya, daripada berinvestasi membuat gedung misalnya lantai 6 atau bangunan yang mahal-mahal sudah terbeli anaknya, ya jual aja lah kalau memang kita
merasa gedung itu, investasi itu yang begitu besar mungkin nantinya akhirnya dengan gempa sedikit aja akan runtuh. Kalau dia misalnya pasirnya tuh di ini misalnya sampai kedalaman hanya 10 meter, ya gedung ini misalnya pakai tiang panjang sampai kedalaman 15 meter, ya kemungkinan tidak terjadi masalah. Tiang panjang, karena pasirnya cuman sampai kedalaman 10 meter, ya dia aman di sini ya. Tapi kalau misalnya tiang panjangnya seperti ini, ya ada gedung di sini, nah, pakai tiang panjang sampai di sini. Nah, ini kemungkinan kalau terjadi gempa ini ya tidak aman. Kalau ini aman karena di bawah permukaan lapisan pasir yang kondisi sangat lepas atau lepas. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya.